Papa mau bicara. Papa mau pisahin mereka. Papa mau mencoba untuk mengalah. Saya cuma ingat anak saya. Anak? Tante udah punya anak. Pak. Jangan panggil saya Papa. Mungkin Papa belum bisa nerima. Dan Mama yakin ini hanya sementara, Di. Mama nggak bisa bicara secara halus dengan istrinya Yusak untuk membawa dia ke psikiater. Mungkin ada yang koslet di kepalanya, siapa tahu. Kamu masih mau menikah dengan Adi? Kenapa enggak, Om? Laki-laki kan nggak ada istilah second hand. Survei membuktikan, biar laki-laki tuh udah pernah nikah, tapi tetap aja kita dapat yang originalnya. Bener kata Papa. Kalau aku tinggal di sini, keluarga kamu gak akan pernah bisa terima. Kalau memang itu semua udah termasuk dalam perencanaan Papa, Adi akan terus berusaha mendorong Indah supaya Indah menjadi pendamping Adi yang sabar, yang tabah menghadapi cobaan-cobaan yang Papa berikan sama Indah. Om Yusak tuh udah gerah banget sama lo, jijik tau gak? Mendingan lo sekarang cabut deh dari sini. Cepetan! Cepetan pergi! Ini lebih baik matikan saja kamu, supaya dosa kamu dan dosa tidak berlarut-larut. Apakah Indah pantas dibunuh? Bukankah Indah hanya korban dari kelakuan saya dan Pak Yusak? Indah tidak berdosa. Indah sebenarnya tidak ingin dilahirkan. Tetapi karena Pak Yusak, karena saya, kamu hadir. Seharusnya kami yang kamu bunuh. Kami, Indah. Kami yang membuat kamu melakukan dosa. Tasya! Indah kemana? Kok dia nggak ada? Gue udah cariin Indah ke seluruh ruangan yang ada di rumah ini, tapi dia nggak ada. Tadi kan Indah ngobrol berduaan sama lo di sini. Kemana dia? Oh iya, lupa. Aku baru inget, jadi kan tadi gini. Tadi tuh aku kasih pengarahan soal perkawinan. Terus dia ngambek. Terus dia pergi. Alah, nggak mungkin. Pasti lo ngomong yang macam-macam kan sama Indah. Ngaku! Bener kan? Ngomong apa lo sama Indah? Jangan bicara kasar gitu dong pada Tasya. Dia kan gadis yang lugu dan sensitif. Nanti kalau Tasya shock bagaimana? Apa Papa bilang? Gadis kayak gini Papa bilang lugu dan sensitif? Hah, emang udah gak ada yang bener di sini. Udah, mendingan dicari Indah. Ya, Pak. Sudah kamu lakukan? Belum, Pak. Tapi saya akan lakukan sebentar lagi. Bagus. Jangan sampai gagal. Kalau gagal, saya tidak akan memanfaatkan kamu lagi. Iya, Pak. Ruth, jangan telepon saya kalau tidak penting sekali. Istri saya sudah mencurigai kamu. Baik, Pak. Papa lagi mikir apa sih? Walaupun Indah itu bukan anak kandung kita, tapi baru 2 hari dia pergi dari rumah ini, saya kok merasa kesepian. Aduh Papa, Indah kan sudah jadi istrinya Adi. Jadi kita ya harus menerima dong kesepian ini. Bagaimana kalau kita buatkan peraturan? Peraturan apa, Pak? Ya, buat mereka lah. Mereka menginap di rumah kita seminggu, kemudian
seminggu lagi di rumah mertuanya kan enak, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Indah mana? Emangnya Indah belum sampai, Om, Tante? Belum? Memangnya kenapa, Di? Gini, Tante. Katanya papa aku kan udah merestui pernikahan kita. Tapi pada kenyataannya papa sering nyakitin perasaan Indah. Katanya papa mau nguji cinta Indah sama Adi. Benar kan dugaan saya? Ini bukan cobaan namanya. Yusak itu harus dibawa ke psikiater. Ini bukan cobaan lagi namanya, tapi penyiksaan. Yusak sengaja menyiksa Indah karena di dalam hatinya dia tetap tidak bisa menerima Indah sebagai menantunya. Terus Indah kemana, Di? Indah sepertinya nggak kuat dengan kelakuan papa seperti itu, Tante. Jadi kami memutuskan untuk pulang ke sini. Tapi begitu saya selesai ngobrol sama papa dan saya lihat lagi kamar, Indah udah nggak ada. Saya kira Indah udah duluan pulang ke sini dan saya jemput dia ke sini. Indah belum pulang. Adi, coba kamu telepon teman-temannya. Siapa tahu dia ada di sana. Ayo anak mama, satu suap lagi. Pinter. Kalau makannya rajin, besok naik kelas ya. Nah gitu dong Tasya, bantu tante ngurusin om. Bukannya cuma bisa ngerecokin doang. Aduh, tapi gitu deh tante. Masa mau nyuapin makanan aja susahnya minta ampun, mesti ngajakin berantem dulu. Pak, dokternya nggak bisa datang sekarang. Mungkin besok dia mau periksa kesehatan papa. Ya. Kok tante nggak nanya Adi mana? Oh ya, Adi sama Indah kemana? Tahu gak sih tante, Adi sama Indah tuh di dalam kamar terus. Udah gitu pakai kunci-kuncian lagi. Udah tahu Tasya pengen ikutan. Kan Tasya pengen 2-in-1. Kamu ini kalau ngomong ceplos-ceplos aja Tasya. Ya terang aja nggak boleh. Orang mereka pengantin baru. Pak, istirahat ke? Tunggu dulu dong, Ma. Papa ini lagi asik ngobrol sama Tasya. Ma, ternyata Tasya ini seorang gadis yang memiliki kepribadian sempurna. Cara berpikirnya sangat inovatif. Seperti Ibu Kartini. Bisa bicara politik, ekonomi, juga kedokteran. Bahkan soal gempa bumi. Ya Tasya? Om suka berlebihan deh. Padahal dibalik semua kelebihan Tasya itu, cita-cita Tasya cuma satu kok. Tasya cuma pengen jadi ATC militer aja. Ya udah deh Pak, istirahat mendingan ke. Apalagi yang harus Adi perbuat, Om, Tante? Adi udah coba teleponin ke semua teman-teman deketnya Indah. Mereka malah bercanda. Mereka kira Adi ini main-main apa? Saya punya firasat tidak baik. Jangan-jangan Yusak melaksanakan rencananya yang dulu, yaitu menculik Indah. Tapi kan mereka sudah menikah, Pak. Dan Yusak juga sudah merestuinya. Jadi untuk apa lagi dia menculik Indah? Logika orang waras memang begitu. Tapi ingat, ini Yusak. Otaknya koslet. Dia pasti sudah berubah pikiran. Adi, kamu jangan tersinggung. Apa yang Om ucapkan itu adalah hal yang sebenarnya tentang papa kamu. Gak apa-apa, Om. Papa emang udah sakit jiwa. Om, Tante, Adi akan coba berusaha cari Indah. Dan Adi akan datengin rumah teman-temannya Indah satu persatu. Coba saja, Di. Tante sama Om juga akan lapor polisi. Namanya perempuan kalau jalan malam sendirian. Tapi mungkin saja semua ini bukan kerjaan papa kamu, Di. Iya, Tante. Adi pamit dulu ya, Om. Indah, bangun Indah. Kamu harus secepatnya tahu bahwa kamu adalah adiknya Adi. Kamu harus pergi Indah, pergi jauh. Tanpa ada seorang pun yang tahu, termasuk orang tua kamu Indah. Kamu harus pergi jauh. Walau saya harus menjaga kamu,
Sampai kamu bisa melupakan Adi. Sampai saya tidak ingin berniat membunuh kamu, Indah. Kamu harus pergi. Baik, Sum. Hari ini dari kantor, saya akan langsung ke Singapura. Ya, rencananya saya cuma nginep sehari. Banyak urusan yang harus saya urus di sana. Ya? Anu Mas, tadi malam saya mimpi almarhum Bapak datang. Saya kepengen ke desa ziarah ke makam Bapak. Kalau Mas izinkan, saya berangkat hari ini ke desa, Mas. Sebaiknya kamu tunggu saya pulang dari Singapura. Kita bisa sama-sama ke sana. Saya kan juga belum pernah melihat desa kamu. Tapi saya pengen cepet-cepet ziarah ke makamnya, Mas. So, sabarlah. Tunggu saya pulang dari Singapura dulu. Lagian kamu sendirian ke sana kan gak baik. Bayu kan bisa menemani saya, Mas. Kebetulan kuliahnya libur 2 hari. Oke. Tapi ingat, kamu harus hati-hati di sana. Bayu, jaga tantemu baik-baik. Tentu, Om. Lamaran kamu yang kemarin itu sudah kamu kirim? Hari ini, Om. Yu, sebaiknya kamu sendiri yang temui Pak Yusak. Sebab kalau kamu bisa bertemu langsung dengan dia, itu lebih bagus. Karena kamu bisa ceritakan pada Pak Yusak, kamu itu keponakannya. Saya berangkat sekarang. Ya. Yu, kalau ada apa-apa, telepon Om ya. Sum, sampai di Singapura saya akan telepon kamu. Baik-baik di rumah ya. Iya, Mas. Hati-hati di jalan ya, Mas. Assalamualaikum. Yusak siapa yang dimaksud Om kamu? Yusak Warsito, Tante. Direktur Utama PT Alam Semesta. Sum, kamu harus tahu dan sadar. Siapa kamu dan siapa saya? Saya orang terhormat. Saya punya istri dan anak. Sedangkan kamu hanya seorang pembantu di rumah ini. Sum, kamu tetap alas kaki walaupun kamu punya kandungan dari saya. Jangan, Bayu, jangan. Tante mohon kamu jangan melamar ke sana. Kenapa nggak boleh, Tante? Pokoknya jangan, Bayu, jangan ya. Adi, Kuncinya, Tante. jadi semalaman kamu ngunciin mereka? Ya enggak dong, Tante. Maksud kamu? Ya emang dia mainan nggak tidur di kamar sini dari semalam. Jangan main-main, Tasya. Kamu sendiri kan yang bilang, mereka mengunci dari dalam karena mereka takut selalu digodain sama kamu. Itu kan kata-kata semalam, Tante. Kalau pagi lain lagi dong, harus ada revisi kata-kata. Kamu ini kalau ngomong yang bener, Iya bener, ya deh, bener. Nggak jadi gini loh, Tante. Tasya kan memberi nasihat perkawinan untuk Indah, bahwa tugas seorang istri itu bukan cuma bisa ngelayanin suaminya aja, tapi sebagai seorang istri kita juga harus bisa melayani mertua laki-laki, terutama dalam bidang seks. Astagfirullahaladzim. Oh, Tante agamanya Islam ya, kok ngucapnya astagfirullahaladzim? Tasya lanjutkan nih ceritanya. Begitu Tasya nasehatin dia nggak terima kan? 1, dia kabur, marah. 2, kabur lagi. Terus 3, adinya nyusul, kabur juga. Pas tuh 3. Halo?
Adi udah datengin semua teman-temannya Indah, tapi mereka nggak ada yang tahu di mana Indah berada, Ma. Adi nggak tahu lagi harus kayak gimana. Emangnya ada apa, Di? Ya ampun, Ma. Mama tahu nggak sih kenapa Indah pergi? Ternyata Indah pergi itu gara-gara kelakuan Papa dan Tasya. Adi kira Indah pergi itu bakalan pulang ke rumah orang tuanya. Taunya sampai sekarang Indah nggak pulang juga. Mama juga nggak tahu. Tapi Mama rasa nggak masuk akal deh kalau dia ngilang gitu aja. Nah lo, kirain cuman kabur, hilang. Kamu yakin kalau Tasya sama Indah nggak berantem? Kamu yakin tuh nggak ada apa-apa sama si Tasya? Iya, Di. Ya Tuhan, jangan-jangan. What happened, Tante? Diam kamu, Tasya. Pah, di mana Papa sembunyiin Indah? Apa maksud Mama? Papa nggak usah belaga nggak tahu. Sekarang bilang sama Mama, di mana Indah? Atau Mama yang laporin polisi nih? Mama ini keterlaluan. Suami sedang sakit, malah berpikir yang enggak. Mama tuh dengar sendiri. Papa nyuruh anak buahnya si Boy untuk menculik Indah. Kenapa sih, Pak? Kan Papa udah janji sama Mama bahwa Papa akan menerima mereka, akan merestui perkawinan mereka. Tapi kenapa sekarang begini? Pokoknya Mama nggak mau tahu. Balikin Indah sekarang juga. Sebelum mereka menikah, Papa memang berencana menculik supaya perkawinan mereka batal. Tapi toh mereka tetap menikah. Jadi, buat apa? Papa toh menyetujui perkawinan mereka. Papa emang ngerestuin perkawinan mereka. Tapi Mama yakin Papa tetap punya niat jahat sama Indah. Kenapa sih Papa mesti keras kepala sampai tega menculik semenantu sendiri? Emang penting status Indah? Hah? Status? Om, emangnya status si Indah itu pegawai negeri ya? Makanya Om gak mau ngejadiin dia mantu. Tasya, diam kamu. Emang penting status Indah, Pak? Sampai Papa tidak punya peri kemanusiaan lagi. Kalau Indah boleh pilih, dia juga nggak ingin jadi anak pungut. Semua anak yang dilahirkan ingin menjadi anak yang diharapkan, anak yang dicintai. Sekarang Papa bilang sama Mama, di mana Indah? Kalau Papa benar-benar nggak merasa menculik Indah, Papa berani bersumpah di atas Al-Quran? Tasya, Siap. ambilin Al-Quran di laci Tante. Siap. Ini ya Tante ya. Kamu ini bener-bener nggak pernah diajarin agama apa di rumah? Oh, Tante kok galak banget sih? Apa dia aja yang kita culik? Hah? Tasya minggir. Ini Al-Qurannya, Pak. Berani Papa sumpah di atas Al-Quran? Saya akan bersumpah bahwa saya tidak melakukan itu. Papa jangan main-main. Kalau Papa berbohong dan Papa bersumpah di atas Al-Quran ini, Papa akan jadi keraknya neraka. Sudah, jangan banyak ngomong. Letakkan Al-Quran itu di atas kepala saya. Saya bersumpah bahwa saya tidak menyuruh anak buah saya untuk menculik Indah. Atas nama Al-Quran. Ya. Ma, sekarang sudah tidak ada alasan lagi Mama mencurigai Papa. Tidak ada alasan lagi.
Aduh, mantep banget tuh Om sumpahnya. Jadi dong kita bareng-bareng masuk surga. Perbuatan papa kamu. Dia yang nyuruh Rudi untuk culik Indah seperti rencana dia yang lalu. Papa itu emang bener-bener keterlaluan, Ma. Sebenarnya dia itu maunya apa sih? Mama juga nggak ngerti. Mama udah maksa supaya papa ngaku, dia nggak mau ngaku. Mama paksa sumpah pakai Al-Quran, dia juga tetap nggak mau ngaku. Pokoknya mama yakin banget papa kamu itu bohong sama mama. Makanya sekarang kamu laporin, biar dipenjara sekalian. Iya, Ma. Baik. Tasya, ayo kamu cepet pulang. Sebelum kamu ditangkap polisi karena kamu terlibat penculikan ini juga kan? Halo? Papa sudah berhasil menculik Indah. Sudah, Ma. Pak, jangan lakukan apa yang diharuskan oleh Pak Yusak. Kalau sampai Indah itu dibunuh, maka persoalan kita ini akan lebih rumit lagi. Ya Allah, Pak, tolong jangan habisin Indah, Pak. Iya dia, saya juga tidak berani melakukan hal itu. Gimana, Ma? Udah ada perkembangan? Belum. Polisinya mana? Kami sudah lapor polisi. Tapi polisi tidak bisa menangkap Yusak hanya karena laporan kita. Mereka butuh bukti-bukti yang lebih konkret lagi. Tapi yang jelas, polisi akan turun tangan. Kamu udah telepon Om Rudi belum? Udah, Ma. Tapi handphone Om Rudi nggak diangkat-angkat. Mungkin dia udah ganti nomor. Tapi, Ma, menurut Adi harus nemuin Om Rudi sampai ketemu. Kalau perlu, Adi datengin aja ke rumahnya dan Adi tungguin sampai dia datang. Ya udah, Ma. Adi jalan sekarang ya. Hati-hati ya. Iya, Ma. Yusak mana? Saya ingin tahu apa maunya dia. Halo Pak Darwis. Bagaimana? Indah sudah pulang? Tidak perlu bicara basa-basi lagi. Sebentar lagi polisi akan datang kemari untuk menangkap kamu. Loh, kenapa? Yusak, dulu kamu pernah merencanakan akan menculik Indah. Dan sekarang ini saya yakin pasti kamu yang melakukannya. Ente, kalau ngomong sembarangan. Siapa yang menculik? Mama tidak memberitahu orang ini ya. Kalau Papa sudah bersumpah di atas Al-Quran bahwa Papa tidak menculik anak angkat orang ini. Untuk apa Mama bilang? Kalau kenyataannya Papa masih bohong juga walaupun udah bersumpah atas nama Al-Quran. Mama ini istri macam apa? Mama mau membunuh Papa ya? Kamu ternyata benar-benar sakit jiwa. Seharusnya kamu sudah dirawat sekarang ini, Yus. Untuk apa kamu dulu merestuinya? Kalau akhirnya kamu akan memisahkan mereka juga. Darwis, apa untungnya memisahkan mereka? Istri saya sudah mengkhianati saya. Anak saya menentang saya. Saya kena serangan jantung dan sempat masuk rumah sakit. Ya. Jadi, mana sempat saya berpikir memisahkan mereka. Om bangun Om, kok kita di sini sih Om? Kita ada di sebuah gudang yang jauh dari rumah. Saya menculik kamu. Emang salah saya apa diculik? Dengar Indah, saya menculik kamu untuk kebaikan kamu. Tolong! Diam Indah. Tolong! Diam. Jangan paksa saya berbuat kekerasan. Kamu tenang. Kamu diam. Duduk. Jangan berteriak. Saya mau pulang Om, saya nggak mau di sini. Adi pasti nyariin saya Om. Kamu tidak akan pulang. Saya
Saya mau pulang, Om. Saya nggak mau di sini. Tolong! Iya! Percuma kamu berteriak. Tidak akan ada orang yang mendengar. Dengar, Indah. Kamu harus menurut saya. Kalau kamu menurut, saya akan ceritakan. Kenapa Pak Yusak menyuruh saya menculik kamu? Saya akan ceritakan. Mana Om Rudi? Adi masuk. Tante, mana Om Rudi? Adi, Om Rudi itu lagi di kantor. Kan papa kamu lagi sakit. Jadi Om Rudi kan tiap hari lembur. Tante nggak usah bohong sama saya. Saya udah ngecek ke kantor kalau Om Rudi nggak masuk dari kemarin. Jadi kemana dia? Tante juga nggak tahu. Tante nggak usah pura-pura bohong sama saya ya. Tante, saya ini udah tahu kalau Om Rudi menculik istri saya. Dan itu semua atas perintah papa saya. Jadi saya nggak bisa terima dan saya nggak bisa tinggal diam, Tante. Saya harus ketemu sama Om Rudi sekarang. Saya akan kasih tahu sama Om Rudi kalau apa yang diperintahkan oleh papa saya itu salah. Indah nggak bersalah, Tante. Indah nggak berhak diperlakukan seperti itu sama dia. Aduh, Tante juga nggak ngerti. Kemana ya? Tante, saya tahu Tante sedang berbohong sama saya. Jadi sebelum saya marah besar, cepat katakan, di mana Om Rudi menyembunyikan Indah? Tante bener-bener gak tahu kok, Di. Oke, kalau Tante nggak mau jujur juga sama saya, Tante sekarang jadi sandera saya. Dan saya akan menunggu sampai Om Rudi menghubungi Tante atau Om Rudi sampai pulang ke rumah ini. Ingat Tante, jangan coba-coba untuk menerima atau menghubungi siapapun. Dan kalau sampai istri saya celaka, Tante lihat aja apa yang akan terjadi nanti. Sekarang ini Tante udah jadi sandera saya. Dan Tante silakan duduk di sini. Cepat! Saya akan jaga telepon. Saya akan lihat ada SMS apa di sini. Ma, apa saya harus terus terang sama Adi? Tante, tolong jelaskan. Apa maksud SMS dari Om Rudi ini? Maksudnya, papa kamu kan mau mengangkat kamu jadi direktur. Nah, Om Rudi itu kepingin sekali jadi wakil direkturnya kamu. Tapi Om Rudi malu untuk berterus terang sama kamu. Hanya itu maksud Om Rudi? Benar kok. Oke. Ma, terbukti sudah kalau Adi dan Indah tepat seperti dugaan saya. Tante, apa maksud SMS Om Rudi ini? Apa yang diduga sama Om Rudi? Enggak kok, itu SMS yang lama. Tante juga nggak ngerti maksudnya. Yang diduga mengenai hubungan kamu sama Indah. Alah udah Tante gak usah banyak pura-pura kayak gitu deh. Masa Tante gak tahu apa yang diduga sama suaminya? Benar, Tante nggak ngerti. Sudah puas nangisnya? Tolong pulangin saya, Om. Saya mau pulang. Saya mau kembali ke orang tua saya. Saya harus ketemu sama mama papa saya. Harus ketemu sama Adi. Saya mau pulang, Om. Dengar, Indah. Kamu bikin perjanjian dengan saya. Saya akan kabulkan permintaan kamu. Perjanjian apa, Om? Kamu tinggalkan Adi, bercerai dari dia, dengan alasan kamu tidak mencintai dia lagi. Setelah itu kamu tinggalkan kota ini, kemana saja. Yang penting kamu tidak memasuki kehidupan Adi.
saya sih, Om? Om gak bisa seenak-enaknya memutuskan saya sama Adi. Kami suami istri. Apa salah saya sampai saya gak boleh mencintai Adi? Kalau hanya masalah status, saya anak adopsi. Gak jadi masalah buat Adi, sama sekali gak jadi masalah buat dia. Saya berjanji akan menjadi menantu yang baik. Saya akan berbakti sama suami saya. Persoalannya bukan hanya masalah status, tapi ada masalah lain yang jauh lebih fatal. Masalah apa? Kula nuwun. Kula nuwun. Cari siapa tuh, Mbak? Budi? Kamu Budi kan? Iya, betul. Aku Sumirah. Aku yang dulu melahirkan Indah dan kamu yang membantu saya mencarikan dukun beranak. Mbak Sum. Astagfirullahaladzim. Saya kira Mbak sudah mati ditelan bumi. Apa kabar, Mbak? Baik. Wah, saya kira Mbak udah hebat ya. Mungkin saya terlalu banyak menderita. Karena itu Tuhan memberi saya lebih. Saya mau bertemu dengan Bapak. Bapak masih ada kan? Alhamdulillah, Mbak. Beliau masih sehat. Cuma Bapak sekarang lagi keluar karena ada undangan selamatan. Masuk dulu, Mbak. Monggo, monggo, monggo. Saya kesini menanyakan di mana anak saya Indah. 18 tahun yang lalu saya datang untuk mengambil dia. Tolong, Pak. Katakan di mana anak saya, Pak. Saya tidak akan mengatakannya. Anak itu sudah berada di tangan orang yang bertanggung jawab. Tidak seperti kamu, lepas dari tanggung jawab dan membiarkan orang tuamu mengurus anakmu sampai dia mati. Saya tidak ada maksud seperti itu, Pak. Saya tidak berani pulang karena saya tidak mau dipasung lagi. Itu bukan alasan. Kamu seharusnya rela mati disiksa oleh orang desa demi anak kamu. Jadi, Pak, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya, Pak? Pak, tolong katakan di mana anak saya, Pak. Saya tidak akan mengatakannya. Karena saya tidak tahu siapa bapak dari anakmu itu. Jadi, Pak, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya, Pak? Sekarang pergi. Namun, pergi. Bapak malah mengusir saya. Budi, kamu tahu di mana anak saya? Sebulan yang lalu, ada orang yang datang ke sini, Mbak. Mencari Mbak. Siapa, Budi? Namanya Rudi, Mbak. Saya ingin menebus kebodohan saya dengan membiarkan anak ini hidup, Pak. Tolong, Pak, tolong. Saya janji tidak akan datang lagi dalam kehidupan Pak Yusak, Pak. Saya janji. Saya janji akan melupakannya, Pak. Saya janji, tolong saya, Pak. Tapi dia hanya meninggalkan kartu nama. Saya nggak percaya sama apa yang Om ceritakan sama saya. Karena saya tahu Ari bukan laki-laki seperti itu. Adi melakukan hal itu. Dia berhubungan seks dengan Tasya. Tanpa berpikir bahwa hidup gadis itu kan hancur. Kamu lihat saja kan? Tasya seperti orang sarap. Tasya itu pernah hamil.
Akhirnya dia stres dan keguguran. Ibu Indah tidak tahu Pak Yusak merahasiakannya. Dia cuma bisa berjanji sama keluarga Tasya bahwa selesai kuliah mereka akan dikawinkan. Tapi kenapa waktu itu Om Yusak kenalan sama saya? Dia senang saya menikah sama Adi. Dia datang ke rumah saya, ngelamar saya sama orang tua saya. Ya karena Pak Yusak berpikir keluarganya Tasya sudah melupakan peristiwa itu dan tidak mempermasalahkan lagi. Apalagi dia tahu Tasya tinggal di Melbourne. Tapi belakangan keluarganya Tasya menuntut dan mengancam akan membeberkan peristiwa ini pada ibunya Adi. Kamu tahu kan, ibunya Adi itu punya penyakit. Karena dia tidak mau ibunya Adi tahu, Pak Yusak akhirnya menurut permintaan dari keluarganya Tasya. Dan terpaksa dia membatalkan pernikahan kamu. Semua itu karena mamanya Adi punya penyakit vertigo yang bisa menyerang dia kapan saja kalau dia stres. Indah, Pak Yusak ingin menepati janjinya. Dia ingin Adi bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Karena itu Pak Yusak ingin kamu mengalah. Karena dia yakin kamu mampu melupakan Adi. Kamu harus mau berkorban. Adi tidak pantas menjadi suami kamu. Dia sudah berbuat kesalahan. Dia tidak pantas menjadi suami kamu. Beri dia kesempatan untuk menebus segala dosanya. Indah itu diadopsi orang kaya. Tapi bagaimana caranya Tante bisa menemukan Bapak Darwi Subandi itu? Alamatnya nggak ada. Jakarta kan luas, Tante. Apa pasang iklan aja di koran? Gini aja Bayu, kita nggak usah pulang dulu. Yang bernama Rudi itu kan sebulan yang lalu cari tante di desa. Pasti ada sesuatu. Kita langsung aja ke rumah Pak Rudi. Kayaknya tante harus ketemu beliau dulu. Ini Bayu alamatnya. Jalan Kenangan nomor 23. Perumahan Indah Garden Bambu Apus. Kamu tahu nggak daerah ini? Tahu, Tante. Jadi bagaimana? Kamu sudah memutuskan untuk meninggalkan Adi? Mudah kan? Kamu angkat telepon, bilang sama dia, kamu baik-baik saja, dan kamu minta bercerai. Setelah kamu bercerai, baru saya akan bebaskan kamu. Gampang sekali Om memaksa. Tahu nggak kalau perasaan itu tuh nggak gampang dirubah? Saya tahu, saya ngerti. Tapi kamu harus cepat mengambil keputusan. Sebab kalau kamu tetap dengan pendirian kamu akan tetap bersama saya. Karena saya tidak akan pernah membebaskan kamu. Mama, papa saya pasti akan mencari saya sampai dapat. Orang tua kamu tidak sehebat saya dan Pak Yusak. Urusan melenyapkan orang, saya punya pengalaman bertahun-tahun. Malam ini saya beri kamu waktu untuk berpikir. Tapi besok, kamu sudah harus mengambil keputusan. Mengerti? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus percaya sama Om Rudi? Apa Adi sebejat itu? Ya Allah, aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Tapi masuk akal juga perkataan Om Rudi. Kalau hanya masalah darah, Om Yusak nggak mungkin menyuruh aku meninggalkan Adi. Karena Tante Indah pun maklum dan mau menerima aku. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa membayangkan berpisah dari Adi. Aku nggak bisa membayangkannya, ya Allah. Alah, SMS semua tentang Arissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa benar ini rumahnya Pak Rudi? Betul? Ibu istrinya? Iya. Maaf ya Bu, Ibu siapa ya? Saya teman lamanya. Saya mau bertemu dengan Pak Rudi. Ada Pak Rudi? Kebetulan Pak Rudinya belum pulang. Kalau begitu, boleh saya tunggu di sini, Bu?
Silakan. Makasih. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.